Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Untuk kesempatan kali ini kita akan coba membahas ARB Hunter. ARB Hunter ini sebenarnya kebalikan dari arah hunter. Kalau arah hunter kita ngincer emiten yang sudah arah dengan maksud besok bisa dapat langsung IEP-nya naik ketika gap up, ketika pre-opening langsung gap up. Seperti kemarin UNTD dan macam-macam emiten lainnya dengan syarat-syarat yang lain. Jadi yang dimanfaatkan itu momentum pre-opening. Jadi ada kenaikan minat, akhirnya diharapkan besok bakal naik tinggi. Nah, ini kebalikannya. Jadi kita beli emiten yang saat itu malah ARB. Sebenarnya kalau beli emiten ARB ini sama, tetap ada risiko karena dia udah harga terbawah. Tapi kalau seandainya kita nggak bisa keluar di sana, besok kemungkinan bakal gap down. Kalau arah hunter biasanya memanfaatkan gap up. Kalau ARB hunter kalau nggak bisa keluar besok bakal gap down kayak gitu. Jadi tapi tetap ada peluang di sana. Jadi saya coba bahas beberapa cara. Mungkin kemarin ada swing, week off, arah hunter, kita ada ARB hunter, baca bid offer. Jadi nanti bisa disesuaikan mana yang sesuai dengan teman-teman. Nggak usah semuanya dipakai yang sesuai, yang mana yang cocok. Oh berarti emiten itu cocok untuk saya pakai caranya kayak gitu. Jadi biar kita bisa punya macam-macam cara untuk cari cuannya. Nah gini, teman-teman pernah lihat saham yang pagi-pagi langsung ARB? Kalau dilihat waktu ARB itu banyak orang yang panik, buru-buru kabur. Pada menit-menit awal sell itu kencang banget. Nah, tapi di situ justru ada peluang kecil yang sering diabaikan, yaitu peluang rebound. Singkatnya sebelum saham benar-benar terkapar. Nah, ini ARB hunter. Tapi nggak bisa asal serok saham yang nyungsep. Nah, di sini kita berburu dengan cara yang terukur, cepat dan disiplin. Seperti pemburu itu dia harus tahu kapan harus menarik pelatuk dan kapan harus mundur. Kalau teman-teman lihat itu ketika opening IEP muncul dan dia merah, IEP-nya merah, apalagi merah dalam, itu kemungkinan bakal gap down. Seandainya IEP-nya minus 5% atau 7%, kemungkinan open dia bakal turun sampai bisa 10-11%. Kenapa? Karena orang panik waktu lihat IEP merah. Jadi rata-rata bakal ngejual cepet-cepet dan pada ngejual, nggak ada yang mau beli. Akhirnya harga itu turun jauh. Biasanya kayak gitu. Tapi setelah turun dalam, dia biasanya bakal rebound. Nggak tahu bakal rebound sampai hijau atau cuma sedikit. Nah ini yang kita manfaatkan, kita beli di dasar. Nah beberapa langkah ARB hunter ini tetap saya ngomong manual, nggak harus mengacu pada alat yang kayak saya. Jangan dulu, kita yang manual dulu. Nah, kalau manual, yang pertama itu cari saham yang ARB sejak pagi. Semakin pagi di ARB, peluang reboundnya itu masih lumayan karena waktu tradingnya masih panjang. Kalau dia ARB jam 9 atau jam 9.10, jam 10, dia masih punya waktu rebound yang panjang sampai jam 4 sore close. Beda ketika dia ARB jam 3 atau jam 4, ini malah jangan dibeli, riskan sekali. Dia nggak bakal, rata-rata dia nggak bakal balik, nggak untuk rebound pun dia kecil banget. Jadi jangan beli emiten yang sudah ARB waktu sore, jangan. Cari yang masih ARB pagi semakin bagus. Yang kedua, amati bid offer. Nah kalau bid nggak terlalu tebal dan ada yang trade banyak yang hajar kanan, berarti mulai ada yang nyerok. Ini diperhatikan ya, nanti bidnya dilihat, bidnya udah nggak terlalu tebal, running trade udah mulai ada hijau dikit-dikit. Nah itu bisa mulai siap-siap masuk. Nah buy-nya bisa di harga RB, langsung sell 2-3%, di set sell di sana. Ketika udah kelihatan oh ini barang bagus, banyak yang HK, bisa beli di RB, dapat barang langsung di pasang sell mungkin 2 atau 3%, kayak gitu cukup. Jadi jangan ragus, jangan terlalu banyak, jangan ngarepin
nanti rebound sampai dia bakal kuning lah atau 10%, jangan, karena kita kan nangkep momentum dan ini cepet, jadi 2% 3% cukup, jangan jadi malah ngarepin 10% ternyata dia rebound cuma 7%, malah kita kejebak ARB. Ini resiko banget, soalnya kita kan memanfaatkan kepanikan dan ngambil momentum reboundnya kayak gitu. Nah, seandainya buka 9.00 dia sudah ARB dan closing masih ARB, gimana? Cut marketnya, jangan bawa tidur, biarin udah di cut, dijual FAK pakai market order. Biasanya kalau market order itu beda sama limit order. Kalau limit order dia jual antrian, ikut antrian. Kalau FAK enggak, dia beda, dia bakal jual dengan harga yang dibutuhkan waktu itu juga, kayak itu kalau market order. Jadi ketika ada permintaan di sana, FAK bakal dapat antrian paling awal. Itu bedanya market order sama limit order. Sedangkan limit order itu dia antri harga. Kalau kita jual pakai limit order, sedangkan antrian bidnya masih sangat tebal, ini kemungkinan untuk keluar dari ARB sulit. Jadi caranya pakai market order. Kalau kita nggak bisa lolos dari ARB, nah itu kemungkinan besok pagi bakal gap down. Ini malah resiko banget. Jadi hari itu juga kalau masih dia close ARB, mending cut aja. Paling besar itu minusnya cuma 0,35 atau 0,40. Jadi kita rugi bayar broker aja, karena kan beli harga ARB, dijual di harga ARB, rugi fee broker aja. Nah, contohnya ini FLMC, kalau kita lihat dia ARB pagi banget, jadi kemungkinan untuk rebound tinggi. ARB rebound lagi tinggi kayak gitu. Nah, beda sama UNTD, dia ARB sekitar jam 3, jadi kemungkinan dia untuk balik rebound dia sangat kecil. Makanya itu saya sarankan kalau ARB hunter ambil yang pagi. Kalau dia ARB nya bisa pagi, itu malah jauh lebih baik. Jadi waktunya dia untuk rebound masih panjang. Beda saat ARB di sini, ini kemungkinan reboundnya sulit. Dan biasanya yang bakal naik itu yang dia turunnya nggak pelan-pelan. Kalau ini pelan-pelan kan, ini reboundnya bakal kemungkinan biasanya sulit. Beda sama yang ketika buka langsung turun ke bawah naik tinggi, ini kemungkinan untuk rebound tuh lebih cepat, tapi ya turun lagi. Makanya nggak boleh serakah, biasanya udah 2-3% cukup, udah cukup, yang penting cuan kayak gitu. Nah, kalau resikonya, kalau ARB hunter ini saham yang lock ARB, kalau kita nggak bisa out besok itu malah bakal gap down. Ini riskan banget. Jadi jangan lupa jual pakai market order. Yang kedua, kalau ARB hunter itu bukan buat semua orang, jadi harus cepat, disiplin, dan siap rugi kecil. Yang penting selamat. Jadi jangan ngincer, nggak mau saya rugi fee broker 0,4, siapa tahu bisa rebound. Kalau saya mending jangan, karena kalau ARB kemungkinan besar besok itu bakal gap down dulu. Yang ditakutin gap downnya terlalu dalam, kemungkinan reboundnya itu kecil. Nah, ini riskan banget. Jadi mending jual hari itu juga, harus selesai hari itu. Nah, trik ARB hunter kalau yang saya pakai itu kayak gini. Selain beli manual kayak tadi, saya pakai YB. Saya bukan salesnya YB ya, cuma saya pakai YB. Nah, selain Stockbit saya pakai YB sama MG. Nah, atau kalau Stockbit tuh ada limit if touch, kalau nggak salah, saya belum pernah nyoba, tapi yang saya pakai di bracket ordernya YB. Jadi prinsipnya gini, saya pasang order 1-2 tick di atas harga ARB. Kalau harga rebound, saya langsung ke trigger dan saya dapat barang. Kalau tetap ARB nggak rebound, order aktif, jadi saya nggak nyangkut, nggak masalah di sana. Nah, contohnya gini,
dia ARB di 100, saya pasang di 101. Kalau dia tidak sempat naik ke 101, saya nggak akan dapat barang kayak gitu. Jadi sebelum perang dimulai, jadi saya udah tahu batas menang dan batas mundurnya di mana. Nah, yang kerennya dari bracket order ini bisa langsung atur TP dan stop loss sebelum dapat barang. Biasanya saya atur TP-nya 2%, stop loss-nya di ARB. Nah, kayak gini contohnya. Contoh ini WiFi, ARB-nya 2770 contohnya ya. Nah, saya pasang trik ini contoh harga ARB-nya. Saya pasang stop loss-nya di harga ARB. Ketika dia naik 1 atau 2 tick, nah saya pasang trigger di sini 2790 atau 2780. Jadi ketika dia rebound, jadi saya tidak nunggu seandainya dia nggak rebound, maka saya nggak akan dapat barang, nggak akan kejebak sama ARB trapnya. Ketika dia naik 2790, saya dapat barang dan langsung take profit di contohnya mungkin 2%, 2350. Kalau dia naik dan langsung reboundnya tinggi, maka saya bakal langsung dapat barang, langsung kejual. Tapi kalau seandainya dia ARB lagi, saya bakal kejual di ARB. Jadi nggak kejebak sama ARB trap. Cuma resikonya kalau beli di sini, kita kan beli sekitar 2 tick atau 1 tick di atas ARB. Ini berarti ruginya bukan 0,4 tapi lebih besar dikit karena kita kan beli di atas harga ARB. Tapi kalau benar-benar beli di harga ARB itu biasanya kemungkinan lebih kecil, 0,4 lah biasanya, kan hanya free broker aja. Tapi amannya kalau dia ndak rebound, kita aman, ndak sampai kejebak ARB trap. Ini contohnya yang punya YB. Jadi dia bisa set, saya belum punya barang tapi saya udah bisa set stop loss sama take profitnya dulu, kita mau berapa lot kayak gitu. Kalau yang punya ini, yang punya YB. Kalau punya XL saya belum pernah coba. Tapi kalau seandainya teman-teman pengen beli di harga ARB, nanti ada lanjutannya, kita lanjut ke tahap 2. Ini lebih pro lagi, bisa diperhatikan kapan harus HK di ARB. Nah, yang ini lanjutannya kita bahas next ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.